Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri ini ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kerajaan Arab Saudi, yaitu mulai tanggal 1 Syawal sampai dengan 4 Syawal, semua kawasan di Saudi diberlakukan man'ut tajawuli al-kamil atau full lockdown 24 jam. Semua yang tinggal di Arab Saudi tidak boleh keluar, dan semua masjid di semua wilayah Kerajaan Arab Saudi, mulai dari ujung timur kota Dammam sampai ujung barat kota Jeddah, dari ujung selatan kota Najran sampai dengan ujung utara kota Jauf, tidak ada satu masjid pun yang dibuka untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri hanya boleh dilakukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Al-Madinah Al-Munawwarah, itu pun dengan jamaah yang sangat terbatas. Saudi memperlakukan aturan ini bahwa tidak boleh melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid dan musola seluruh wilayah Arab Saudi dengan berdasarkan sebuah kaidah yang sangat terkenal, dan kaidah ini sering dibaca oleh bapak-bapak kiai kita, para ulama-ulama kita, kawan-kawan santri, para akademisi di Indonesia, yaitu sebuah kaidah yang ditulis oleh Jalaluddin Suyuti dan juga Ibnu Nujaim Al-Hanafi, yang kedua-duanya ini menulis kitab dengan judul yang sama, yaitu Al-Asbah wan Nadhair. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa sesuatu yang primer, sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan sesuatu yang wajib juga. Atau dalam redaksi lain dalam kitab Al-Asbahnya As-Suyuti, seorang intelektual, ulama yang prolifik, yang karyanya sangat banyak, di situ ditulis bahwa al-wajibu la yutraku li sunnatin. Sesuatu yang wajib tidak boleh ditinggalkan karena sesuatu yang sifatnya sunnah. Saudi memakai kaidah ini untuk melarang pelaksanaan Idul Fitri di masjid-masjid dan musola. Pertimbangannya sesuatu yang wajib, yaitu al-hifad alan nafas, menjaga nyawa yang merupakan maqasidus syariah, yang merupakan tujuan-tujuan syariah, ini harus diprioritaskan ketimbang yang lain. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah, sementara menjaga nyawa hukumnya adalah wajib. Kaidah kedua yang dipakai untuk kebijakan ini adalah kaidah yang sama yang sering dikenal di pesantren. Para santri sangat hafal kaidah ini, yaitu ad-dhararu yuzalu. Segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan bahaya, segala sesuatu yang berdampak negatif, segala sesuatu yang mengancam keselamatan nyawa harus dihilangkan. Jadi yang perlu saya tandaskan di sini bahwa kebijakan lockdown ini adalah merupakan al-amru al-malaki, dekret raja. Dan dekret raja di Saudi ini sangatlah efektif, dan tidak ada seorang pun yang berani melanggar dekret ini. Ma'ali Syekh Abdurrahman As-Sudais, Kepala Riasah Syu'unil Haramain, sebuah lembaga yang mengurusi Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, menyampaikan beberapa hal dalam pidato Idul Fitri tersebut. Pertama,
Beliau menyampaikan bahwa Idul Fitri pada saat ini adalah dilaksanakan dalam sebuah suasana yang berbeda. Kemudian yang kedua, Ma'ali Syekh As-Sudais menyampaikan bahwa silaturahim, komunikasi antar warga negara Saudi dan juga para ekspatriat yang tinggal di Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah ini bisa disampaikan, bisa dilakukan lewat al-adawat al-hadisah atau media-media modern seperti media sosial. Dan yang ketiga, Ma'ali Syekh Abdurrahman As-Sudais menyampaikan apresiasi yang besar-besarnya kepada seluruh warga negara Arab Saudi dan juga para ekspatriat yang sam'an wa ta'atan, yang taat terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, yaitu lockdown ini. Karena pemerintah Saudi hanya memprioritaskan al-hifad ala nafas, menjaga jiwa dan nyawa. Ada satu hal yang menarik ketika saya membaca medsos di Arab Saudi ini. Para warga negara Saudi dalam medsosnya selalu mendoakan pemerintah, yaitu Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Mendoakan Raja Salman bin Abdul Aziz, mendoakan Waliul Ahdi Muhammad ibnu Salman, mendoakan semua menteri dan semua pejabat-pejabat tinggi di Saudi agar diberikan kekuatan oleh Allah dalam menghadapi jaihah corona ini, pandemi corona ini. Sikap ini mengingatkan saya ketika belajar di pesantren dulu, menemukan sebuah nama seorang ulama zahid, ulama yang sufi, ulama yang alim, namanya Fudail bin Iyad. Dia lahir di Bukhara, satu kampung dengan Al-Imam Al-Bukhari. Dan beliau ini adalah salah satu ulama besar abad kedua Hijriah. Beliau wafat di Makkah Al-Mukarramah. Ada satu hal yang menarik dari pesan Fudail bin Iyad ini. Fudail mengatakan, ada dua redaksi yang pernah saya baca. Lau annali da'watan mustajabatan ma ja'altuha illa fis sultani. Yang redaksi kedua, lau kana li da'watun mustajabatun la ja'altuha lis sultani. Artinya, Fudail mengatakan kalau saya memiliki satu saja doa yang mustajab, doa ini akan saya pakai untuk mendoakan pemerintah. Doa ini akan saya pakai untuk mendoakan sultan. Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyad ketika ditanya kenapa harus pemerintah yang didoakan, beliau menjawab, dengan kita mendoakan pemerintah, maka dampak kemaslahatannya adalah sangat besar, yaitu kemaslahatan rakyat, kemaslahatan bangsa. Karena mereka tahu bahwa semua pemerintahan itu pasti berprinsip pada tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Semua effort, semua usaha pemerintah selalu diarahkan untuk kemaslahatan rakyat, kemaslahatan bangsa. Ini pesan ini yang perlu kita adopsi. Kita doakan pemerintah kita doakan Pak Presiden Jokowi, Pak Wapres, Kiai Haji Ma'ruf Amin, semua menteri, semua pejabat, semua gubernur, semua bupati, agar diberikan kekuatan oleh Allah untuk bersama-sama menghadapi pandemi corona ini. Karena apa? Hanya dengan kebersamaan, hanya dengan togetherness,
hanya dengan nahnuwiyah, hanya dengan kekitaan, kita dapat menghadapi dan melakukan global war on combating corona. Nahnuwiyah, kekitaan, togetherness adalah merupakan energi dahsyat kita untuk melangkah. Saat ini dalam menghadapi pandemi corona, hilangkan keakuan kita, hilangkan diksi kekamuan, hilangkan diksi kemerekaan, hilangkan diksi kediaan. Yang ada hanya satu, yaitu kekitaan. Kekitaan yang akan kita jadikan sebagai energi dahsyat untuk bersama-sama menghadapi pandemik ini. Dan saya yakin pandemi ini akan berakhir. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh seorang ulama yang lahir di Bukhara, di Uzbekistan. Dalam Sahihul Bukhari, ulama Al-Imam Al-Bukhari menulis, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu sifaan. Allah menurunkan penyakit, wabah, pandemi, pasti Allah akan menurunkan obat untuk penyakit tersebut. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dengan mengedepankan roh kekitaan, kita taati semua aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini. Kita taati protokoler yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena pemerintah hanya bertujuan segala effort yang dilakukan selama ini adalah untuk kemaslahatan bangsa. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.